Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan saya Rista Mardian di acara talk show perdana kami, yaitu POTS, pelatihan gratis on the show. Cering. Senang sekali rasanya saya dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan. Tentunya POTS ini akan menyuguhkan tema-tema yang asik, dikemas menarik, serta narasumber yang berkompeten di bidangnya. Oke rekan, jika boleh saya bertanya, program pelatihan yang biayanya 100% dibiayai oleh pemerintah, yaitu Kemenaker RI, apa yang muncul di benak rekan-rekan semuanya? Mungkin benar nggak sih ada pelatihan gratis? Atau pendaftarannya pasti sulit? Atau mungkin fasilitas pelatihannya berkualitas nggak sih? Soalnya kan gratisan. Oke, mungkin rekan-rekan semuanya percaya nggak percaya atau bahkan kebingungan dengan adanya pelatihan gratis tersebut. Oleh sebab itu, kali ini kita akan memperbincangkan hal yang sangat menarik, yaitu fasilitas pelatihan apa saja yang didapat jika mengikuti pelatihan yang biayanya 100% dibiayai oleh pemerintah, oleh Kemenaker RI, khususnya di Bubble Pop Bandung. Bagaimana cara mendaftarnya, pelatihan apa saja yang diselenggarakan, lalu fasilitas pelatihan apa saja yang diterima. Mari kita simak jawabannya. Oke rekan, di sini saya sudah memiliki narasumber yang spesial. Tentunya narasumber ini akan memberikan informasi yang menarik. Untuk yang pertama, narasumber saya yaitu Mas Dwiki. Beliau adalah instruktur dari kejuruan otomotif. Lalu di sini ada Mas Roni, beliau adalah instruktur di kejuruan teknik manufaktur. Lalu yang terakhir di sana ada Mas Akbar. Mas Akbar ini adalah selaku alumni pelatihan di BBPPV Bandung atau Bubble Pop Bandung yang tentunya akan sharing pengalamannya waktu mengikuti pelatihan di BBPPV Bandung. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar, Mas? Baik, ya, senang sekali rasanya Mas-mas ini bisa bergabung di talk show perdana kami. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, mungkin kita akan perkenalan agar lebih mengenal lebih dekat dengan masing-masing narasumber. Oke, yang pertama mungkin bisa Mas Dwiki memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mbak. Halo Sobat Naker semuanya. Perkenalkan ya, nama saya Dwiki Ananda Putra. Biasanya kalau teman-teman pelatihan memanggil saya Pak Dwiki. Saya di sini sudah 5 tahun ya, tahun 2019 saya ikut di instruktur di sini. Kemudian banyak sekali pengalaman saya mengajar di sini. Di sini saya juga mengajar di bagian kendaraan ringan, kalau teman-teman tahu. Kemudian ada sepeda motor, nah dan yang terakhir ada di forklift, rekan-rekan. Nah, ketiga jurusan ini saya membidangi ini ya kan, dan cukup lama. Jadi kita bisa berbincang banyak nantinya tentang pelatihan yang ada di sini, begitu. Oke, selanjutnya silakan Mas Roni. Halo Sobat Naker, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Roni Rusdiana ya. Saya di sini sebagai salah satu tim pelatih di kejuruan teknik manufaktur ya. Yang mana saya bekerja kurang lebih sudah 5 tahun ya. Saya di sini Dikdas itu tahun 2019 ya. Dan merupakan suatu kebanggaan bagi saya bisa menjadi bagian tim teknik manufaktur dalam melayani masyarakat untuk memberikan dan meningkatkan kompetensi utamanya di manufaktur logam. Oke, terima kasih Mas Roni. Lalu silakan Mas Akbar. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Syahbandi Uli Akbar, biasa dipanggil Akbar. Saya merupakan alumni dari pemeliharaan berkala kendaraan ringan tahun 2023 tahap 2, dan saya merupakan lulusan Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Oh, dari UPI berarti ya Mas ya? Iya, betul. Adik kelas saya berarti, saya juga dari UPI. Ibu jurusan apa Bu? Kalau aku jurusan psikologi 2000 sekian, mungkin 2000 sekian, saya lupa.
Oke, baiklah rekan Naker semuanya, tidak perlu berlama-lama, kita akan langsung masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai metode pembelajaran yang diambil di pelatihan khususnya di Bubble for Bandung. Oke, langsung aja ya, pertama kita bertanya aja langsung kepada Mas Dwiki selaku instruktur otomotif. Jadi Mas, metode pembelajaran seperti apa yang diambil atau yang cocok untuk pelatihan PBK ini? Oke, terima kasih Mbak. Jadi teman-teman Naker semuanya ya, ketika teman-teman Naker akan bergabung di pelatihan ini, tentunya teman-teman Naker ini datang dengan background yang berbeda-beda, baik itu dari segi pendidikannya, ya kan, kemudian dari pekerjaannya, mungkin seperti itu. Artinya kita di sini sebagai tim pengajar akan memastikan teman-teman bahwa nantinya teman-teman akan dilatih hingga menjadi kompeten, artinya sama rata, jadi yang berbeda hingga sama rata. Nah, metode yang kami lakukan, yang pertama ketika teman-teman datang ke sini tentunya kita akan memberikan basic engineering atau dasar keteknikan dengan memberikan teori ya kan di kelas. Nah, di kelas itu teman-teman rekan Naker kemungkinan akan mendengar ya, kebanyakan mendengar dan melihat. Tentu penyerapannya tidak akan begitu banyak. Nah, biasanya instruktur itu nantinya akan menyelingi dengan suatu demonstrasi ya, demonstrasi alat. Contoh ketika kita mempelajari tentang alat ukur nih, tentang bagian kelistrikan, tentunya alat ukur yang kita gunakan kebanyakan adalah avometer atau multitester. Nah, jika kita melihat di slide saja atau PPT saja ini, paparan saja mungkin kita akan bingung, ini seperti apa sih bentuknya ya kan. Nah, di sini laporan instruktur nantinya akan bisa membawakan alat peraga namanya. Alat peraga berupa avometer. Nah, kita di sana mendemonstrasikan sehingga teman-teman tidak hanya mendengar juga akan praktek. Nah, setelah itu, Mbak, setelah mereka selesai dari kelas, kita baru akan menerjunkan mereka teman-teman di lapangan. Ya, kita akan bertemu ke lapangan. Contoh kita akan mengajar di bidang mobil nih, ya kan, kendaraan ringan. Nah, sebelum kita masuk ke kendaraan ringan itu kita akan menjelaskan secara rinci terlebih dahulu. Sebelum terjun ke mobilnya kita akan ada engine trainernya ya kan ya, engine trainernya sebagai bentuk simulator pelatihannya sebelum benar-benar terjun ke mobilnya. Nah, di sini kita akan memberikan sedikit masalah atau troubleshooting. Jadi ketika mereka praktek kita akan berikan troubleshooting. Nah, masalah-masalah itu yang akan teman-teman akan nantinya akan memecahkan. Dan di akhir dari sesi pembelajaran ada metode diskusi. Jadi kita pada intinya adalah mengkombinasikan beberapa metode untuk meningkatkan kemampuan peserta pelatihan seperti itu. Oke, itu kalau dari kejuruan otomotif. Mungkin kalau dari kejuruan manufaktur ada yang berbeda metode pembelajarannya? Ya, barista dan sobat Naker. Jadi metode pelatihan yang digunakan di teknik manufaktur itu kurang lebih sama dengan yang digunakan di teknik otomotif ya. Yang mana itu kan pelatihan dibagi menjadi dua sesi ya. Pertama ada sesi teori ya, di situ siswa dibekali dengan basic knowledge atau situasi bengkel seperti apa gitu kan, supaya nantinya tidak terlalu kaget ketika ada di bengkel ya gitu ya. Nah, yang kedua itu ada seksi praktek ya, itu siswa terjun langsung ya. Mengoperasikan mesin, entah itu mesin bubut, mesin fresh, dan mesin lainnya. Oke. Nah, untuk metode pelatihan yang kita gunakan ya, seperti kita ketahui kan banyak sekali metode pelatihan ya. Ada metode ceramah bergambar, ya, diskusi, bermain peran dan lain sebagainya ya. Nah, untuk metode pelatihan kita menggunakan kombinasi ya, ada lebih dari satu teknik. Yang pertama kita menggunakan teknik ceramah bergambar ya. Itu kita gunakan ketika sesi teori ya, yang mana fokus kita ya, tujuannya agar siswa benar-benar fokus terhadap apa yang kita transfer ya, materi. Contohnya tentang materi membubut dasar ya. Nah, di situ kita menjelaskan apa itu mesin bubut, terus jenis-jenis mesin bubut apa saja gitu kan. Nah, setelah selesai ya tentang basic knowledge, berikutnya kita beranjak ke bagaimana caranya? Nah, kalau kita berbicara cara, berarti otomatis kita menggunakan teknik yang istilahnya mendekati jendela berpikir siswa gitu ya. Misalkan kalau aspeknya menggunakan alat, itu erat kaitannya dengan aspek kinestetik ya, atau motorik. Berarti kita menggunakan teknik demonstrasi ya, dengan menunjukkan
bagaimana caranya kita mengoperasikan mesin ya, menekan tombol ya, memutar eretan mesin ya. Jadi harapannya supaya siswa bisa mendapatkan feel dalam mengoperate suatu mesin. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Rista dan Sobat Naker. Oke, berarti bisa kita tarik kesimpulan kalau metode pembelajarannya itu kombinasi ya Mas ya, baik di otomotif maupun manufaktur. Oke. Lalu kalau misalkan tadi dengan teknik metode pembelajaran yang kombinasi ini, manfaatnya apa? Manfaat dari setiap masing-masing metode pembelajaran tersebut? Ya, terima kasih Mbak. Jadi gini, teman-teman datang di sini kan dengan katakanlah kita dari basic dari awal ya. Nah, ketika teman-teman datang dari basic dari awal, kita berikan teori dasar tentang keteknikan. Nah, ketika teman-teman di sini sudah paham, sudah oke, baru dia naik ke dalam sesi atau bagian membongkar atau mempraktekkan langsung. Nah, bagian-bagian metode pembelajaran ini kita bertahap dari yang awalnya dasar, kemudian medium, menengah, kemudian baru kita lanjut ke bagian lebih expert, yaitu apa? Yaitu bagian untuk kalau misalnya kita berkala ya, berkala itu biasanya di otomotif itu kita membongkar dan mengukur, tetapi kalau misalnya di dalam kendaraan ringan injeksi atau sistem injeksi kita akan memberikan suatu permasalahan, seperti mobil ini akan dirusak atau dirusak by instruktur ya, tidak by accident ya, atau tidak tiba-tiba rusak seperti itu. Jadi kita mencoba untuk memberikan suatu permasalahan kecil ini. Bisa nggak teman-teman ini menyelesaikan masalah ini? Nah, ini untuk tahapan yang mereka sudah katakanlah sudah menerima beberapa materi beberapa hari, baru kita bisa memberikan metode ini, metode troubleshooting. Nah, pasti ketika metode troubleshooting ini pasti ada beberapa yang bisa, ada yang beberapa tidak bisa. Nah, disinilah peran instruktur untuk mendiskusi atau saling sharing ini. Kira-kira yang bisa itu letaknya di mana, kok bisa dengan cepat dan benar, dan tidak bisa letaknya di mana ini, ya kan ya. Ketika kita sudah saling sharing, kita bisa menemukan satu jawaban yang sama. Nah, keesokan harinya kita akan mengulang, ya kan, kita mengulang dengan masalah yang sedikit naik dan naik seperti itu, sehingga diharapkan teman-teman nantinya pada akhir dari sesi pelatihan ini bisa benar-benar mahir di pelatihan atau kejuruan tersebut. Oke, kalau dari Mas Roni seperti apa manfaatnya? Baik, untuk manfaat masing-masing teknik pelatihan yang digunakan ya, kita ada 2, teknik ceramah bergambar, teori dan demonstrasi ya untuk cara mengoperasikan. Untuk metode yang pertama itu kelebihannya adalah siswa lebih fokus dalam menerima apa yang kita transfer ya, tentunya materi yang kita transfer ya. Seperti kita ketahui bahwa sesi teori yang ada di pelatihan BBPPB Bandung itu porsinya lebih sedikit dari sesi praktek ya, gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita fokuskan agar materi yang kita sampaikan ke siswa itu bisa kita deliver sesuai dengan alokasi waktu yang ada kan, itu kan lebih sedikit. Nah, untuk kelebihan teknik yang kedua yaitu demonstrasi ya, itu karena bobotnya lebih besar ya alokasi waktunya, itu kelebihannya siswa ya bisa merasakan gestur ya atau bahasa tubuh ketika mengoperate suatu alat ya. Bisa dibayangkan ketika kita berlatih, mungkin sederhananya berlatih ilmu bela diri ya, katakanlah pencaksilat, itu mungkin agak berbeda dengan yang dari hanya membaca buku dengan langsung tatap muka dengan pengajar gitu ya. Kalau tanpa buku ya kita tidak tahu gesturnya memukul seperti apa yang kencang gitu kan, gerakannya seperti apa gitu kan. Lain halnya dengan kita bertemu langsung atau tatap muka dengan pengajar ya. Jadi kelebihannya itu ya, dari kita bisa merasakan bahasa tubuh lah untuk yang teknik demonstrasi. Kurang lebih seperti itu, Mbak Rista. Oke, berarti ya kalau misalkan metode pembelajaran yang tadi dijelaskan oleh Mas Dwiki juga ada yang metode pembelajaran yang dari dasar, dari menengah, lalu penyesuaiannya seperti itu ya. Jadi rekan-nakers nggak perlu khawatir kalau misalkan ikut bergabung dengan kami, para instruktur ini udah jago-jago kok memahami gitu, maksudnya karena di kita juga Mas untuk satu kelas itu kan ada 16 orang ya, semua itu berbeda-beda karakter.
gimana caranya mendisiplinkan mereka dengan metode pembelajaran yang ada? Ya, tentunya di dalam metode pembelajaran ini langkah pertama biasanya kita adalah langkah pendekatan ya. Langkah pendekatan ini artinya kita mengenal siapa sih yang diajar kita gitu kan. Nah, yang mengenal mungkin dari kalau misalnya dasar kita pasti kan taunya nama ya kan ya. Kemudian mungkin selama kita melatih itu tentunya akan lebih dalam lagi untuk mengenal mereka ya kan. Nah, dengan taunya kita berbagai macam karakter tersebut, kita bisa memilih nih kira-kira siapa yang bisa dijadikan figure atau ketua kelas di dalam pelatihan tersebut. Oh, buat jadi KM ya, ketua kelas. Betul, KM-nya. Kemudian ketika KM itu terbentuk, nah kita bisa berkoordinasi ya, sehingga kita bisa mendisiplinkan mereka semua, Mbak, begitu. Oke, gimana dari Mas Roni, apakah ada perbedaan cara mendisiplinkan peserta PBK manufaktur? Ya, sedikit saja menambahkan ya tentang teknik yang digunakan oleh Mas dari otomotif ya. Oke. Untuk saya ya pengalaman ketika melatih dan mengajar siswa itu kita lihat kan peserta di PBK ini kan heterogen ya, latar belakangnya beda-beda ya Mas ya. Ada yang dari timur sampai ke barat ya dengan betul. macam-macam budaya yang mereka bawa. Betul. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya mereka disiplin gitu kan dalam hal ya waktu ya yang utama ya, dan juga mengikuti kegiatan secara full. Yang pertama ya, itu saya harus menyamakan dulu persepsi ya. Itu kira-kira mereka mau ngapain sih di sini gitu kan? Apakah cuman ini mohon maaf hanya ingin mendapatkan uang saku saja? Oke. Menyamakan visi dan misi gitu ya, Mas. Betul. Jadi motivasinya harus sama dulu nih, kita mau ngapain gitu kan? Jadi ya saya tekankan bahwa peserta PBK ya hadir di Bandung ini itu kan pilihan ya. Jadi mereka harus sebisa mungkin memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan ya. Jangan sampai sia-sia waktu ya, karena waktu tidak bisa dikembalikan ya. Jadi mereka harus benar-benar mengikuti pelatihan di sini ya. Setelah mereka sepakat ya tentang komitmen mereka mengikuti pelatihan, kita buat perjanjian nih ya. Kira-kira apa sanksi ya maupun reward yang akan mereka dapatkan ketika melanggar ataupun melaksanakan komitmen yang dibuat. Seperti contoh kecilnya, yang telat harus traktir temennya gitu kan, beliin goreng-goreng gitu kan ya. Kalau misalkan instrukturnya yang telat gimana ya? Itu gimana kalau instruktur yang telat apa? Kita dikasih juga, jajan? Ya traktir juga Mbak, traktir goreng. Dicatat, boleh dicatat. Ya jadi dengan demikian itu insya Allah semua yang terlibat di komitmen, entah itu instrukturnya, saya pribadi maupun siswa PBK akan menghormati komitmen yang udah dibuat. Jadi wah kalau telat rugi nih traktir gitu kan. Jadi setidaknya siswa akan ya nggak mau rugi lah itunya kan, pasti gitu. Betul. Nah yang kedua itu biasanya saya ya kita selaku instruktur ya itu ya ujung tombak dari lembaga pelatihan ini harus menjadi contoh bagi siswa PBK ya. Ya instruktur kan sama kayak guru ya, guru itu digugu dan ditiru. Betul. Karena ada peribahasa orang dulu mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, terus kalau guru kencing berlari, murid kencing sambil loncat-loncat gitu kan. Jadi itulah pentingnya seorang instruktur atau pengajar harus menjadi contoh ya bagi siswa PBK. Dan demikian mereka akan mengikuti apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan. Ya, jadi gitu aja Mbak Rista ya, teknik saya untuk bagaimana caranya supaya PBK disiplin. Ya. Oke. Kalau dari segi Mas Akbar nih selaku alumni pelatihan dan pernah dilatih mungkin dari salah satu instruktur ini, gimana sih caranya beradaptasi dengan metode pembelajaran yang diterapkan oleh instruktur atau yang diterapkan di Bubble Pop Bandung ini? Tentunya sebagai peserta PBK kita harus komitmen ya dengan peraturan yang ada, karena pelatihan ini kan kita di atas kemauan sendiri, bukan dipanggil oleh panitia pelaksana. Jadi sehingga kita harus dengan benar-benar niat yang tulus dan yang benar-benar yakin gitu kalau mau ikut pelatihan ini untuk taat sama aturan, baik dari segi disiplin, taat waktu,
menggunakan seragam yang ada. Jangan sampai kalau kita udah mengikuti pelatihan kita tidak taat aturan, memakai sendal, datang terlambat. Nah itu jangan sampai seperti itu. Oke, berarti ada kesulitan nggak untuk adaptasinya? Untuk kesulitan tidak ada, cuman untuk dalam penyesuaian materi memang mungkin sedikit berbeda dengan materi perkuliahan sehingga jadi pernah kaget waktu pelaksanaan teori sebelumnya. Seperti itu. Oke, baik. Mas Dwiki nih kita balik lagi tadi Mas Dwiki menyinggung kalau metode pembelajaran itu kombinasi ya, berarti ada berbagai macam. Boleh disebutkan keunggulannya dari misalkan ada yang paling cocok karena keunggulannya itu adalah seperti apa gitu maksudnya, keunggulan metode pembelajaran tersebut. Ya, mungkin setiap masing-masing metode memiliki keunggulan masing-masing ya. Tapi saya ambil contoh keunggulan yang kita gunakan yaitu praktek troubleshooting dan diskusi ya kan. Kebetulan juga ini Mas Akbar ini salah satu peserta saya ya dulunya ya Mas ya. Oh seperti itu, berarti ya, otomotif ya? Otomotif. Oke. Waktu itu dia dari berkala kendaraan ringan, betul ya? Nah, cara yang kita lakukan ya kan yaitu praktek, troubleshooting, dan diskusi. Nah, kenapa sih ini kita tekankan? Karena apa? Karena kebanyakan nanti di lapangan baik itu di luar sana ya kan, kita akan mendapatkan pressure yang berbeda ya kan ya. Pressure yang berbeda mungkin dari bos kita nantinya ketika kita bekerja di suatu perusahaan swasta ya kan. Atau ketika kita menjadi entrepreneurship ya kan, maka menjadi klien atau customer juga ada tekanan juga. Nah, maka kita mencoba untuk membiarkan mereka untuk bukan membiarkan, tapi mereka untuk berusaha sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kita buat. Nah, tetapi tetap dalam pendampingan kita, ya kan, permasalahan tersebut tidak melebar kemana-mana, artinya tidak sampai merusak semua sistem, hanya bagian sistem yang kita tentukan. Contoh, sistem bahan bakar ya di dalam kendaraan, ya kan, maka hanya bagian itu saja yang kita fokuskan. Nah, apa yang menjadi keunggulan lainnya ya, mereka akan mandiri. Mbak, mandiri untuk mengerjakan itu dan mencari bagaimana sih solusinya. Nah, ketika mereka sudah bisa, barulah kita memberikan evaluasi. Nah, seperti itu. Jadi ada rasa tantangan lah, istilah kata seperti itu. Oke, kalau dari Mas Surani? Ya, ada pepatah dari Prancis ya. Jauh nih, perapatan Ciamis Mas. Ya, Ciamis parah ya. Gimana? Ya, melihat dan mendengar kita tahu, melakukan kita bisa. Cakep. Jadi setiap metode pelatihan yang dilakukan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Betul. Ya, oke. Yang pertama, melihat, mendengar itu mungkin bisa kita lakukan pada sesi teori ya. Kita gunakan sesi teknik ceramah bergambar. Ya. Itu di situ siswa lebih fokus ya dalam menerima materi yang kita sampaikan ya. Cuman kelemahannya kalau terlalu lama waktunya itu menyebabkan, nah ini masalah klasik ya, rawan ya, itu siswa ngantuk. Nah itu kekurangan dari teknik ceramah bergambar, betul gak? Ini kan mantan siswa PBK ya, bisa merasakan. Nah yang kedua, kelebihan yang demonstrasi atau sama bermain peran itu ada juga kan. Nah, untuk dimensi kompetensi keterampilan dan sikap pekerja ya, attitude ya, itu kalau kita sampaikan dalam teknik demonstrasi itu lebih nyambung ya, karena erat kaitannya dengan aspek kinestetik kita ya. Contohnya apa? Kegiatan disiplin, baris berbaris kan. Betul. Apel. Nah, itu kan harus praktek ya, nggak bisa kita textbook ya. Jam 8 kamu harus apel, harus menghitung peserta gitu kan, harus apa bla 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 gitu kan. Nah, kalau kita praktekkan, kita bermain peran, nah itu lebih nyambung ya, sehingga siswa akan lebih mudah tertanam ya, dan akan menjadi kebiasaan nantinya ya. Ya mudah-mudahan jadi kebiasaan nanti ya setelah lulus. Jadi bukan hanya di BLK saja, disiplin ya, apel jam 8 ya, pulang apel juga ya. Nah itu harapannya nanti bisa
diterapkan ya di kehidupan yang lanjut, entah di rumah maupun di dunia kerja ya. Jadi itu kurang lebih ya ada plus minusnya untuk masing-masing teknik pelatihan yang kita gunakan. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih kepada Mas Dwiki dan Mas Roni atas jawabannya. Rekan-rekan jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya kita akan memperbincangkan hal yang lebih menarik. Stay tune di POTS. Pelatihan gratis on the show. Cring. Hai rekan-nakers, kembali lagi bersama saya Rista di acara POTS, pelatihan gratis on the show. Cering. Oke rekan-rekan, kita lanjutkan ya perbincangan bersama narasumber kita. Oke, setelah kita tadi mendengar mengenai metode pembelajaran pelatihan, sekarang mari kita dengarkan dari sisi alumni pelatihan, di mana para alumni ini pernah mengikuti pelatihan gratis ya, biayanya ditanggung 100% oleh pemerintah. Kita akan dengarkan gimana pengalamannya. Silakan Mas Akbar. Untuk fasilitas yang didapatkan seperti kelas vokasi, makan siang, ada alat tulis kantor juga, ada juga seragam kemeja dan seragam olahraga, tentunya juga sepatu. Nah, fasilitas tersebut tentu sangat menunjang bagi peserta ketika melakukan pelatihan. Sehingga diharapkan dengan adanya fasilitas tersebut, peserta dapat dengan semangat melaksanakan pelatihan tersebut. Oh, berarti ini Mas Akbar itu menceritakan pengalamannya yang mendapatkan fasilitas pelatihan selama berlatih di Bubble Pop Bandung ini ya. Tadi Mas Akbar bilang sangat menunjang dari fasilitas yang diberikan. Oke, Mas Akbar, kalau boleh saya tahu nih, apa sih yang membuat Mas Akbar mau mengikuti pelatihan di Bubble Pop Bandung awalnya? Awalnya saya dikasih tahu oleh teman-teman bahwa ada pelatihan gratis yang bisa mendapatkan sertifikat di BLK Bandung ini. Nah, saya pikir ini berbayar karena dilihat dari segi gedungnya yang bisa dibilang mewah ya Bu. Megah. Nah, saya pikir itu berbayar gitu kan. Ternyata pas cari di Instagram ada cukup jelas cara pendaftaran siap kerjanya, apa aja persyaratannya. Nah, sehingga saya juga pengen ikut pelatihan karena memang belum pernah ya. Jadi pengen ikut pelatihan dan tentunya ingin mendapatkan sertifikat tersebut. Sulit nggak cara daftarnya? Untuk cara daftarnya tidak begitu sulit, cuma untuk dalam persaingan pendaftarannya cukup begitu banyak ya pendaftarnya. Ya mungkin Mas Akbarnya ngambil kejuruan atau jurusan yang banyak diminati mungkin ya. Tadi dari segi pendaftarannya nggak sulit kok. Berarti Mas Akbar itu daftarnya online apa offline? Online. Jadi memang dulu itu karena COVID, jadi kita menerima pendaftarannya online. Tapi sekarang itu karena sudah tidak ada COVID ya, jadi kalau yang mau pendaftaran offline bisa langsung datang ke kios siap kerja, nanti akan dibantu oleh admin-admin kami. Lalu persyaratan buat mengikuti pelatihannya sulit nggak, apa susah atau gimana? Untuk persyaratan itu cukup bisa dibilang mudah karena semua orang bisa punya seperti KTP, KK, ijazah, terus pas foto seperti itu. Oke, kalau dari segi fasilitas pelatihannya itu yang bikin Mas paling berminat jadinya untuk ikut itu apa ya? Kalau dari fasilitas pelatihannya yang bikin paling berminat itu karena banyak kendaraan yang bisa dioprek-oprek gitu untuk sebagai modul pembelajaran, kan dapat modul pembelajaran, terus kendaraan yang boleh kita teliti, boleh kita cari tahu, sehingga juga tentu di
tentu adanya instruktur juga yang kompeten di bidangnya sehingga kita bisa bebas bertanya apa aja yang selama masih berkaitan dengan pelatihan yang kita pilih tersebut. Oke, tadi bilang bisa oprek-oprek kendaraan ya. Berarti di otomotif mobil-mobil motor-motornya keren-keren ya? Iya, benar. Iya, dan itu bisa dioprek. Bisa Ya, dioprek. mungkin sama ini ada fasilitasnya yang sertifikat itu Mas mungkin? Ya, sertifikat itu ada 2 dari BBPVP Bandung dan juga dari BNSP. Oke, itu tuh sertifikat fasilitas pelatihan yang didapat. Salah satunya yang paling bermanfaat itu adalah nanti mendapatkan 2 sertifikat. Pertama tadi yang dijelaskan oleh Mas Akbar, sertifikat pelatihan, di mana sertifikat pelatihan ini didapatkan bila rekan-nakers mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir pelatihan. Lalu yang kedua adalah sertifikat BNSP. Jadi kita akan berikan nanti ada UJK atau ujiannya ya. Kalau misalkan bayar sendiri ujiannya itu mahal, tapi sama kita difasilitasi dan kalau lulus dinyatakan kompeten akan mendapatkan sertifikat BNSP. Betul seperti itu ya Mas ya? Ya, benar. Ya, Mas Dwiki tadi kalau menyinggung fasilitas pelatihan yang bisa mengoprek-ngoprek mobil, motornya bagus-bagus, memang di otomotif fasilitasnya kejuaraannya sebenarnya apa aja sih? Oh ya Mbak, jadi kalau di otomotif itu kita membedakan dulu ya kejuruan yang ada di otomotif ya. Di otomotif itu ada kejuruan ya, maksud saya ada sub kejuruan ya, mobil, kendaraan ringan. Di sana ada pemilihan kendaraan dengan sistem injeksi, pemilihan berkala kendaraan ringan. Kemudian di sepeda motor ada servis sepeda motor konvensional dan injeksi. Ada juga body repair dan forklift. Nah, masing-masing sub kejuruan itu ya biasanya memiliki fasilitas yang berbeda-beda ya. Kita mulai aja dari mobil ini, dari kendaraan ringan. Nah, di sini kendaraan ringan itu kita ada 2 tingkat, lantai pertama dan lantai kedua. Untuk lantai pertama biasanya kita gunakan itu untuk spurring balancing, ya kan, spurring balancing. Jadi rekan-rekan naker yang tahu spurring balancing adalah untuk meluruskan suatu roda. Jadi kalau kita tahu kendaraan kita gunakan itu kalau misalnya rodanya itu miring, dia akan otomatis akan miring seperti itu. Nah, ada lagi bagian berkala. Nah, berkala ini biasanya kita seperti mengganti rem, kemudian mengganti oli. Nah, kita ada fasilitasnya untuk mengangkat mobil itu naik ya, atau skyscraper lift. Nah, ada lagi fasilitas yang tidak kalah penting di sini adalah engine trainer dan engine simulator. Jadi sebelum teman-teman terjun nih ke dalam mobilnya langsung, ya kan ya, supaya tidak ada suatu kecelakaan atau kesalahan, maka kita akan latih dulu di suatu simulatornya, engine simulatornya atau engine trainernya. Itu kita punya di sana. Jadi kita latih, kita coba mereka sampai mereka paham dan ahli, baru ketika sudah oke nih, baru kita masukkan mereka atau tempatkan mereka di mobilnya langsung seperti itu. Itu untuk yang kendaraan ringan atau mobil. Ada lagi yang sepeda motor nih. Sepeda motor kita biasanya service tune up ya. Jadi kalau misalnya sehari-hari kita memakai sepeda motor kita ini ada masalah di bagian koplingnya, bagian remnya dan sebagainya, kita ada di sana. Alat-alatnya sudah lengkap. Kita memiliki caddy tools di sana ya kan. Oke. Di sana ada kunci yang sudah lengkap, kunci special service tool atau SST kita nyebutnya, itu juga sudah ada. Kuncian. Kalau kunci hati ada nggak Mas? Wah, kalau kunci hati belum ada Mbak. Ya, itu untuk yang sepeda motor. Ya. Kemudian untuk yang forklift, ya untuk yang forklift kita di sini biasanya sebagai level operator forklift untuk mengendarai forklift ya. Nah ini kita biasanya ada SIO, begitu Mbak ya. Ada sertifikat SIO yang biasanya difasilitasi oleh pihak Kemenaker, nah seperti itu. SIO itu kayak sejenis lisensi mungkin Mas ya? Betul, jadi kalau kita berkendara mobil ada SIM-nya ya, SIM A, SIM B, SIM C. Nah, ini ada SIO untuk forkliftnya seperti itu. Jadi difasilitasi itu ya Mas ya? Iya, juga ada fasilitasi. Kemarin kita ada SIO, teman-teman juga bisa ikut semuanya, teman-teman dari kejuruan forklift. Nah, itu selanjutnya untuk yang body repair yang terakhir ya kan. Di sini biasanya kita melakukan pendempulan ya kan. Misalnya mobil kita nauzubillah terjadi kecelakaan atau bodinya itu ringsek ya kan. Nah, di sini kita bisa mengembalikan lagi ke dalam posisi semula. Jadi istilah kata kalau misalnya kita punya mobil ini ada banyak sekali bagian-bagiannya. Nah,
di otomotif ini syukur alhamdulillah sudah, menurut saya sudah lengkap seperti itu ya. Tuh rekan nakers, lengkap. Kami punya workshop yang lengkap ya Mas ya? Betul. Dari bagian bawah sampai atas semuanya sudah difasilitasi seperti itu. Tuh dari segi kejuruan otomotif. Kalau dari kejuruan manufaktur, Mas Roni, mangga. Ya, untuk rekan naker dan pemirsa yang hadir di seluruh Indonesia, kami dari Teknik Manufaktur memiliki 2 gedung utama ya. Gedung pertama yaitu berisikan mesin-mesin konvensional ya atau mesin manual, dan gedung berikutnya itu berisikan mesin-mesin otomatis ya atau CNC ya bahasa kerennya. Nah, untuk menunya ada apa saja sih di Tekman ya? Ya. Jadi kami melaksanakan pelatihan, ada beberapa program yang kami laksanakan. Pertama ada pengoperasian mesin bubut, pengoperasian mesin fresh, perkakas tangan, CNC bubut, CNC fresh, desain produk dengan komputer, dan banyak program-program menarik lainnya. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini ya, saya mengajak kepada seluruh rekan naker yang dari timur sampai barat, ayo kita ikut pelatihan di BLK ya, karena pelatihan di kami gratis ya. Ya, terima kasih. Gratis, terus workshopnya mumpuni ya, memadai seperti itu. Jadi tadi dari segi fasilitas pelatihan yang diberikan oleh BBVVP Bandung khususnya, yang pertama itu adalah dapat baju ya, dapat baju, dapat sepatu, dapat ATK, dapat modul, lalu fasilitas di workshop masing-masingnya juga lengkap. Lalu yang paling sangat bermanfaat itu dapat 2 sertifikat pelatihan. Lalu jangan takut juga untuk rekan nakers yang berada di luar kota. Kita itu ada pelatihan boarding ya. Jadi jenis pelatihan di kita itu ada pelatihan boarding atau diasramakan dan non boarding. Untuk yang boarding kita fasilitasi. Jadi maksudnya kita fasilitasi untuk uang transport dan penginapan pun kita sediakan untuk yang boarding. Begitupun dengan non boarding, tidak usah khawatir, kita sediakan uang saku seperti itu. Oke, Mas Diki, kalau misalkan tadi menyinggung soal kejuruan pendempulan. Betul. Ya, kejuruan salah satunya aja kejuruan pendempulan. Sekarang saya mau bertanya, kalau peluang kerja untuk di kejuruan otomotif, misalkan salah satunya pendempulan itu apa Mas? Misalkan nanti kalau udah lulus bakal jadi apa nih? Tentunya itu salah satu yang menarik ya pendempulan ya, karena secara skill kita akan mendapatkan bagaimana sih teknik mendempul yang baik kan. Nah, secara skill kita dapat untuk prospek kedepannya kita bisa entrepreneurship juga ya kan, entrepreneurship kita bisa memiliki bengkel ya kan, kemudian kita bisa mendempul itu suatu mobil yang mengalami suatu kerusakan, tapi juga banyak di industri-industri juga yang menangani masalah mobil-mobil yang rusak seperti itu bodinya. Nah, skill-skill itu yang istilah kata sangat jarang tapi menantang ya, karena kedepannya banyak sekali pasar di sana untuk memperbaiki bodi. Karena body repair ya, body repair. Nah, tidak hanya bagian dalam mesin tapi bodinya juga harus diperhatikan dalam berkendara karena itu suatu penampilan di luarnya. Tentunya industri-industri di otomotif itu juga banyak yang mendempul seperti itu. Kalau peluang kerja untuk selain pendempulan mungkin Mas apa? Dari motor misalkan, kalau kita ikut pelatihan motor misalkan, nanti peluang usahanya atau kerjanya gimana? Justru untuk yang motor maupun mobil ini yang lebih banyak ya makanya. Karena ini setiap hari kita gunakan ya. Kita gunakan untuk yang motor itu seandainya kita bisa memperbaiki secara berkala nih motor ini ya kan. Mulai dari servis rutin dan lain sebagainya. Manfaatnya secara pribadi juga kita bisa memperbaiki motor kita sendiri nih ya kan ya. Oh minimal manfaatnya buat diri sendiri ya kan, minimal. Bisa memperbaiki motor, siapa tahu nanti bisa punya bengkel motor. Betul ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita udah punya skill secara pribadi kan berkembang ya kan ya, dari bisa ganti oli, ganti filter udara ya kan, ganti kampas kopling, kampas rem, nah nanti akan berkembang
memiliki bengkel sendiri, itu kan doa bersama seperti itu kan. Wirausaha. Wirausaha. Tetapi untuk industri ya juga tidak kalah banyak ya kan. Di sini ada juga banyak banget banyak industri banget, motor, ya kan. mobil ya. Banyak dari Astra Motor ya kan, Betul, kemudian Yamaha ya kan. Ya teman-teman yang belajar dari sini itu hampir ketika kita pernah survei ya ke perusahaan Yamaha ini ya, di bagian pelatihannya juga hampir fasilitasnya juga sama, hampir sama ya kan. Jadi ketika kita belajar dari sini ya kan, kemudian mereka juga ditempatkan di suatu perusahaan Yamaha Motor ya kan, tidak berbeda jauh seperti itu, hampir sama apa yang kita latih dan apa yang mereka kerjakan nantinya di sana. Artinya ada kesinambungan terhadap industri. Betul. Nah nanti yang diharapkan berpeluang besar juga teman-teman ketika berlatih di sini. Betul, karena sama ya tadi ya, nggak jauh berbeda fasilitas di sini ketika pelatihan dengan di dunia industri seperti itu. Oke, kalau dari manufaktur nih Mas nih, peluang kerjanya atau kesempatan kerjanya itu seperti apa? Kalau udah lulus menjadi siswa dari teknik manufaktur? Iya, seperti kita ketahui ya, selama ada kehidupan ya, di situ ada kegiatan manufaktur. Ya, kita pergi ke kantor pakai apa? Kendaraan, ya. Kita belajar perlu kertas, ya. Oh kertas kan Pak, nggak diajarkan. Jangan salah. Di industri kertas ada juga namanya workshop. Nah di situ ada kegiatan perbaikan alat-alat yang digunakan untuk membuat paper kertas ya. Roll ada kegiatan bubut, fresh, gerinda, ya, dan sebagian ada juga perkakas tangan. Nah, jadi untuk teman-teman yang ikut pelatihan di teknik manufaktur itu tidak usah khawatir ya, karena cakupan manufaktur logam itu sangat luas sekali ya, entah itu di bidang konstruksi ya, di bidang domestic house ya, perumahan, peralatan rumah tangga, telekomunikasi dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali ya peluang-peluang kerja yang akan didapatkan teman-teman ketika melakukan pelatihan di teknik manufaktur ya. Untuk pastinya apa saja sih yang bisa diisi ya setelah lulus di pelatihan di BLK di manufaktur? Yang pertama jenjangnya ada yang level operator ya. Operator okay. Ya, operator bubut, fresh dan sebagainya, dan juga yang lebih tinggi level teknisi ya. Teknisi itu untuk jenjang yang lebih tinggi. Kalau untuk prospeknya itu lebih luas ya, karena ya itu selama ada kehidupan di situ pasti ada kegiatan manufaktur. Ya. Oke, seperti itu. Oke, rekan nakers. Jadi jangan khawatir ya. Di sini kita memberikan pelatihan di mana mempersiapkan SDM untuk bisa bersaing di dunia industri. Karena tadi seperti dari segi otomotif, untuk segi tempat fasilitasnya pun sama dengan industri di Yamaha ya. Lalu tadi yang dikatakan oleh Mas Rani pun sama. Oke, baik rekan-rekan, kalau dari segi alumni nih, harapan dari Mas Akbar sendiri setelah mengikuti pelatihan di Bubble Bandung ini apa? Harapan saya sebagai alumni, semoga kedepannya nanti Balai Pelatihan dapat menaungi, memberikan fasilitas serta memberikan informasi jikalau ada lowongan pekerjaan yang sekiranya cocok bagi alumni pelatihan. Oke, kalau sekarang nih waktu sudah lulus menjadi alumni, apakah ada forum tertentu seperti apa yang menghimpun alumni? Nanti kalau misalnya saya sebagai alumni disediain grup WhatsApp yang berisi seluruh peserta alumni. Oke, berarti kami maksudnya Mas Akbar ini setelah lulus pun ada satu forum di mana forum tersebut itu kita berbagi informasi ya Mas ya, benar. Berbagi informasi mengenai lowongan pekerjaan. Oke, seperti itu. Kalau gitu Mas, boleh nggak sih minta sarannya nih buat orang-orang di luar sana yang masih ragu atau tidak percaya untuk mengikuti pelatihan yang dibiayai 100% oleh pemerintah ini? Saran dari
Dari saya. Ya, yang masih ragu gitu. Yang masih ragu, saran saya jangan ragu kembali, jangan sampai ada perasaan ragu untuk mengikuti pelatihan, karena semua fasilitas pelatihan ini sudah dibiayai oleh pemerintah, sudah disediakan fasilitas secara lengkap, sehingga kita hanya datang dengan niat dan usaha yang sehingga harus tidak perlu mengeluarkan modal sedikit pun begitu. Ya, Mas Akbar, setelah mengikuti pelatihan, skill apa sekarang yang Mas Akbar miliki? Skill overhaul mobil, overhaul motor bisa, terus bongkar ban, bongkar rem, terus mendeteksi kerusakan secara ringan untuk memprediksi sebelum melakukan servis terlebih dahulu. Oke, seperti itu ya. Terima kasih rekan Nakes, perbincangan kita semakin menarik. Kita akan membahas lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di POTS, pelatihan gratis on the show. Cring! Baiklah rekan Nakers, kembali lagi bersama saya Rista di acara talk show POTS, pelatihan gratis on the show. Cring. Oke, setelah tadi kita berbincang dengan Mas Dwiki, Mas Roni, dengan Mas Akbar, dapat kita simpulkan bahwa pelatihan gratis itu ada. Pelatihan gratis itu ada, di mana pelatihan ini dibiayai 100% oleh pemerintah, yaitu dari Kemenaker RI. Kalau di Bandung kita bisa datang ke BB PVP Bandung atau Babelpop Bandung jika ingin mengikuti pelatihan gratis, di mana fasilitas pelatihannya itu sangat menunjang. Tadi sudah dijelaskan dari masing-masing fasilitas di kejuruan otomotif, di kejuruan manufaktur seperti apa. Lalu yang paling menarik itu adalah fasilitas yang diberikan itu adalah nanti setelah beres pelatihan akan mendapatkan 2 sertifikat pelatihan. Yang pertama sertifikat pelatihan dan yang kedua sertifikat BNSP, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah peluang usaha atau peluang kerja. Jika setelah mengikuti pelatihan di sini minimal rekan Nakes semuanya itu mempunyai keahlian yang berguna untuk pribadi masing-masing, lalu dan dapat menunjang di dunia industri. Seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya. Di sini ada Mas Dwiki, Mas Roni dan Mas Akbar karena telah mendampingi saya di acara POTS ini. Sayang sekali rekan Naker semua, waktu kami sudah habis. Tak lupa saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Saya Rista Mardian beserta kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.